Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu pagi, istana Baghdad gempar oleh kedatangan seorang peramal terkenal dari negeri jauh. Orang-orang menyebutnya Maha Peramal Takdir. Konon dia bisa membaca masa depan siapa saja hanya dengan melihat wajahnya. Ia dipanggil Raja Harun Ar-Rasyid karena penasaran ingin mengetahui takdir kerajaannya. Dengan penuh percaya diri, sang peramal melangkah masuk aula istana sambil membawa tongkat berukir batu giyong. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menambah kesan misterius di matanya yang sipit tajam. Di aula, para menteri dan pejabat istana sudah menunggu. Mereka berbisik-bisik, sebagian kagum dan sebagian takut. Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya. Ia berkata, "Wahai peramal masa depan, benarkah engkau bisa membaca takdir siapa saja?" Peramal itu tersenyum tipis. "Tentu saja Paduka, takdir adalah ilmu yang sudah kutaklukkan." Ia pun menatap salah satu menteri. "Kau akan jatuh sakit dalam 3 hari," katanya. Menteri pun pucat pasi. Semua yang hadir pun bergidik. Tak lama kemudian, raja memanggil pengawal dan berbisik, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Sorban coklat melilit kepalanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia menunduk hormat. "Abu Nawas," kata raja, "di hadapanmu ini ada peramal masa depan. Katanya ia bisa membaca takdir siapapun. Aku ingin kau mengujinya." Abu Nawas menatap peramal itu dengan senyum kecil. "Benarkah begitu, Tuan Peramal? Kau tahu masa depan manusia?" Peramal itu menatap sinis. "Bukan hanya tahu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Takdir mereka seakan terpampang di depan mataku." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendekat sambil menatap matanya. "Jika begitu," katanya pelan, "aku punya satu pertanyaan sederhana." "Apa itu?" tanya peramal dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum menantang. "Bisakah kau menebak apa yang akan aku lakukan kepadamu dalam waktu 5 detik lagi?" Peramal itu tertegun, matanya melirik kanan kiri, mencoba membaca gerak-gerik Abu Nawas. Namun sebelum sempat menjawab, plak! Abu Nawas menepuk kepalanya pelan dengan ujung sorban yang menggantung di bahunya. Orang-orang terkejut, lalu tertawa kecil menahan geli. Raja pun menatap Abu Nawas sambil menahan senyum. "Bagaimana peramal?" tanya Abu Nawas dengan santai. "Jika kau benar-benar tahu masa depan, seharusnya kau bisa menebak sebelum aku melakukannya." Wajah peramal itu memerah menahan malu. Itu bukan pertanyaan yang layak," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum, menatapnya tajam namun lembut. "Ketahuilah Tuan Peramal, takdir masa depan adalah rahasia Tuhan. Jika kau benar-benar mengetahuinya, pasti kau juga bisa menghindari takdir burukmu sendiri. Tapi kau tak bisa." Ia menoleh kepada raja dan berkata, "Paduka, ilmu pengetahuan boleh dipelajari, tapi takdir tetap milik Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang mengaku bisa membuka tabir masa depan." Raja Harun Al-Rasyid mengangguk dalam. Ia lalu menatap peramal itu dan berkata tegas, "Pergilah dari sini sebelum aku menghukummu karena menipu rakyatku." Peramal itu menunduk dengan wajah malu, lalu bergegas meninggalkan istana. Sementara itu, orang-orang bersorak kecil memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun menunduk sambil tersenyum dan berbisik dalam hati,
Manusia hanya bisa berencana, tapi takdir tetap berada di tangannya. Manusia hanya bisa berencana, tapi takdir tetap berada di tangannya. Beberapa hari kemudian, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja, terdapat sebuah pasar yang semula ramai dan sejahtera, namun kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. 3 orang preman kejam menguasai wilayah itu. Setiap hari mereka memalak para pedagang dengan kasar, tak jarang menggunakan kekerasan. Hasil dari pemalakan itu mereka gunakan untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berfoya-foya dengan perempuan. Perdana Menteri yang mendengar keluhan para pedagang segera melapor kejadian ini kepada Baginda Raja. Dengan wajah muram, sang raja termenung sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa menangani masalah ini, yaitu Abu Nawas. Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas mendengar dengan seksama keluhan sang raja. "Abu Nawas, aku ingin kau menyingkirkan preman-preman ini," titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan masalah ini kepada hamba Baginda." Dengan berpakaian sederhana dan sikap santun, Abu Nawas menuju pasar tempat ketiga preman itu beraksi. Saat tiba, ia mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Dengan ramah dan santun, ia berbicara tentang banyak hal, politik, ekonomi, bahkan agama. Preman-preman yang semula kasar itu merasa heran dengan kehadiran pria yang begitu sopan namun asik diajak bicara. Lambat laun mereka merasa nyaman berbincang dengan Abu Nawas. Tak hanya itu, Abu Nawas juga menraktir mereka makan, minum, dan rokok. Ia bergaul dengan mereka seolah-olah mereka adalah sahabat lamanya. Ketika waktu zuhur tiba, Abu Nawas mengajak ketiga preman itu untuk sholat. Namun mereka menolak mentah-mentah. "Apa gunanya sholat? Kami sudah biasa hidup seperti ini," ujar salah satu preman. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Dengan lemah lembut ia berkata, "Bagaimana jika aku berikan kalian masing-masing 1 dinar setiap kali ikut sholat berjamaah denganku?" Mata para preman itu membelalak. Di zaman itu 1 dinar adalah jumlah yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, mereka menerima tawaran Abu Nawas. Setiap waktu sholat, mereka datang dan sholat berjamaah dengannya. Awalnya mereka hanya melakukannya demi uang, tapi semakin lama mereka mulai terbiasa. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tetap menemani mereka, memberikan nasihat-nasihat kecil tentang kehidupan. Mereka mulai merasa tenang dan damai setiap kali sholat. Setelah 3 bulan berlalu, kebiasaan sholat mulai mengakar dalam diri mereka, hingga pada suatu hari Abu Nawas menghilang. Hari pertama tanpa Abu Nawas, ketiga preman itu mulai gelisah. Biasanya mereka akan sholat berjamaah dengannya, tapi kini ia tak ada. Hari kedua dan ketiga pun berlalu, namun Abu Nawas tetap tidak muncul. Mereka mulai merasa kehilangan, bukan karena uang 1 dinar, tetapi karena perasaan damai yang selalu hadir saat bersama Abu Nawas. Dalam kebingungan, mereka duduk di teras masjid, hingga seorang ustadz mendekati mereka. "Ada apa? Kalian tampak gelisah," tanyanya. Salah satu dari mereka pun bercerita tentang pria misterius yang telah mengubah hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa paksaan kini mereka berubah. Mereka tidak lagi merampok dan memalak, bahkan mereka mulai mencari pekerjaan halal untuk menghidupi diri sendiri. Sang ustadz tersenyum dan berkata, "Abu Nawas telah menyadarkan kalian dengan cara yang luar biasa. Kini teruslah di jalan kebaikan." Sejak hari itu, ketiga preman itu benar-benar bertaubat. Pasar kembali aman dan para pedagang tak lagi merasa takut. Ketika Baginda Raja mendengar kisah ini, ia tertawa puas. Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik. Dia tidak hanya menyingkirkan preman, tetapi juga mengubah mereka menjadi orang baik. Dan begitulah kisah bagaimana kecerdikan Abu Nawas. Ia mampu mengubah 3 preman menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa kekerasan, hanya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad,
terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar Al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas." Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa, Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri." Jufar mendengus. "Kalau begitu, mari kita bertanding." Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. "Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup," ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku terima, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratmu?" "Setiap tantangan harus dilakukan bersama, agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu." Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, "Ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu, bukan karena kehebatanku." Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri, seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja, ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. "Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain," bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, "Aku bisa mengubah batu menjadi emas." Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, "Wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu." Ia memukul emas itu dengan batu, dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas, namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. "Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku." Abu Nawas mendekat dan berkata,
Sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri. Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa? Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun. Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila, ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Kerumunan langsung riuh. Batu neraka? Benarkah itu? Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas? Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja. Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, "Aduh, panas, panas sekali." Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram? Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya, namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan, "Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya." Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum.
Mereka sadar tak semua orang takut pada neraka sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya, di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, kas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek, muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal, untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. "Aha," pikirnya, "kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain?" Dengan cepat, ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras, "Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang." Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi." Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya, pada malam yang gelap di Baghdad, Abu Nawas berjalan pulang dengan kantong kecil berisi upah puisi dari rumah saudagar kaya. Angin malam berbisik, jalanan sepi, dan tiba-tiba dua orang perampok bertubuh besar menghadangnya. "Serahkan uangmu, atau tubuhmu kami buang ke sungai Tigris,"
ucap perampok itu dengan nada bengis. Abu Nawas dengan senyum santai berkata, "Aduh, kalian telat. Semua uang sudah kuberikan kepada pengemis yang mirip kalian." Perampok makin marah, tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Abu Nawas pura-pura takut lalu berkata, "Baiklah, ambillah kantong ini. Tapi ini uang kutukan milik istri kepala pengawal. Siapa yang mencurinya akan botak dan tumbuh bulu seperti keledai." Perampok saling pandang, ragu. "Bagaimana kalau benar aku tak mau jadi keledai?" ucap salah satu perampok. Akhirnya mereka mundur, menolak mengambil uang itu. Lalu Abu Nawas pura-pura kasihan. "Kalian lapar? Ayo ikut aku. Ada warung dekat kuburan, buka tengah malam. Tapi ingat, pemiliknya bukan manusia, dia jin. Kalau kalian kasar, habislah kalian." Karena lapar, mereka ikut Abu Nawas menuju warung tua. Penjaganya seorang kakek pendiam. Abu Nawas berbisik, "Itu dia. Hati-hati kalau bicara." Saat perampok makan sup dengan gugup, Abu Nawas menyelinap pergi. Ia memanggil penjaga malam, "Ayo cepat, ada 2 perampok di warung tua dekat kuburan." Penjaga bergegas. Saat perampok hendak kabur, mereka tersandung dan ditangkap tanpa perlawanan. Pagi harinya di warung kopi, teman Abu Nawas bertanya, "Bagaimana kau selamat semalam?" Abu Nawas tertawa, "Itu gampang. Aku beri mereka 3 hal: cerita seram, rasa takut, dan sup panas." Semua tertawa mendengar kisah itu. 2 perampok itu kini dikenal dengan julukan penakut sup jin. Sementara Abu Nawas makin terkenal sebagai penyair penuh akal bulus. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, angin berhembus pelan menyapu halaman istana. Burung-burung bernyanyi riang. Namun Abu Nawas sudah berjalan keluar dari gerbang istana dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Alih-alih mengenakan jubah putih dan sorban khasnya, kali ini Abu Nawas memakai baju lusuh, celana penuh tambalan, dan di tangan kanannya tergenggam sebuah sapu lidi. Jenggotnya dibuat kusut, wajahnya dilumuri abu agar tak dikenal siapapun. "Sudah waktunya aku menguji hati orang-orang serakah di Baghdad," gumam Abu Nawas tersenyum penuh rencana. Beberapa hari sebelumnya, sang Khalifah Harun ar-Rasyid bercerita padanya dengan wajah sedih, "Abu Nawas, aku mendengar banyak pengaduan dari rakyat miskin. Para saudagar kaya makin tamak. Mereka menindas para pekerja kecil. Aku ingin tahu siapa saja yang masih berhati mulia meski di tengah kekayaan." Abu Nawas mengangguk, dan malam itu juga ia merancang sebuah rencana gila seperti biasanya. Hari pertama penyamarannya dimulai di depan toko emas milik seorang saudagar terkenal bernama Abdul Karim. Toko itu megah, bertingkat 2, pintunya berlapis tembaga, dan di depannya selalu ramai orang kaya. Abu Nawas menyapu perlahan halaman depan toko itu. Tak lama kemudian Abdul Karim keluar. "Hai, tukang sapu, jangan berdiri di situ. Kotoran sapumu bisa bikin tamuku jijik," hardik Abdul Karim dengan suara nyaring. Abu Nawas hanya menunduk dan berkata sopan, "Maaf tuan, saya hanya mencari rezeki halal." Namun baru ia hendak melangkah, Abdul Karim melempar sekeping koin tembaga kecil ke tanah. "Nih, supaya kau cepat pergi." Abu Nawas memungutnya dengan tersenyum. "Terima kasih tuan, semoga tuan mendapat balasan dari langit." Tapi Abdul Karim tak tahu, langit memang sedang mengawasinya dalam wujud Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas menyapu halaman toko roti milik Nyai Salma. Wanita tua itu dikenal cerewet tapi kaya raya karena toko rotinya selalu ramai. "Assalamualaikum, boleh saya bantu bersihkan halaman ini?" tanya Abu Nawas.
Waalaikumsalam. Kalau mau nyapu, sapu ya bersih ya. Jangan coba ngabisin waktu biar dapat roti gratis, katanya sinis. Namun setelah melihat Abu Nawas menyapu dengan rajin, Nyai Salma memberikannya sepotong roti hangat dan berkata, "Tapi ya sudah, ini buat kamu. Tapi jangan sering-sering kesini ya." "Terima kasih Nyai," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Semoga Allah memberi rezeki berlipat ganda. Hari ketiga, Abu Nawas mencoba ke toko pedagang perhiasan termewah di Baghdad milik Tuan Ghazali, pria gendut dengan cincin emas di tiap jarinya. Sebelum Abu Nawas sempat menyapu, dua pengawal langsung mengusirnya. "Pergi kau, orang miskin jangan mendekati toko mulia ini," bentak mereka. Namun saat itu tiba-tiba seekor kucing berlari masuk ke dalam toko dan menabrak meja kristal mahal. Krak! Perhiasan terjatuh dan pecah. Semua orang panik, tapi Abu Nawas sigap menangkap sisa barang-barang yang hampir hancur. Alih-alih berterima kasih, Tuan Ghazali malah berteriak, "Kamu pembawa sial, itu karena kamu datang. Pergi atau ku penjara." Abu Nawas hanya tersenyum. "Saya hanya tukang sapu Tuan, tapi mungkin esok Tuan perlu menyapu hati juga." Seminggu kemudian, Abu Nawas menghilang. Tukang sapu yang selalu muncul setiap pagi di Baghdad pun tak tampak lagi. Namun sebuah pengumuman besar dipasang di depan istana. Besok pagi, siapapun yang pernah membantu tukang sapu kota akan diundang ke istana dan diberi hadiah emas dari Khalifah sendiri. Kota pun gempar. Orang-orang bertanya-tanya, siapa tukang sapu itu? Siapa yang pernah membantunya? Abdul Karim pucat, ia hanya memberi koin tembaga. Nyai Salma menggigit jari, ia hanya memberi sepotong roti. Tuan Ghazali lebih parah, ia justru pernah mengusir si tukang sapu. Mereka bertiga pun nekat datang ke istana dengan muka memelas. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas muncul dengan pakaian kebesarannya. Semua ternganga. Jadi itu kau Abu Nawas?" teriak Abdul Karim. Abu Nawas mengangguk. "Betul Tuan, tukang sapu yang kalian usir, rendahkan, dan curigai itu adalah aku." Lalu ia menoleh pada Khalifah. "Baginda, izinkan hamba memberikan hadiah kepada orang-orang ini." Semua mata membelalak. Abu Nawas mengangkat 3 buah kotak emas kecil. Kotak pertama diberikan ke Abdul Karim. Saat dibuka, isinya koin tembaga dan sepucuk surat. "Karena ini yang kau berikan, maka ini pula yang kau terima. Tapi ingat, hati mulia lebih mahal dari emas." Kotak kedua untuk Nyai Salma. Isinya sepotong roti keras dengan catatan, "Terima kasih atas rotimu, tapi kasih sayang yang tulus akan membuat roti ini lebih empuk dari sutra." Kotak ketiga diberikan kepada Tuan Ghazali. Isinya kaca kecil dengan tulisan, "Lihatlah, siapa yang harus dibersihkan, bukan tokonya tapi hatinya." Semua tertawa, termasuk para menteri dan Khalifah sendiri. Tapi ketiganya dengan wajah malu akhirnya menunduk. Tuan Ghazali berkata, "Abu Nawas, aku malu. Aku telah bersikap angkuh. Ampuni aku." Abdul Karim dan Nyai Salma juga ikut meminta maaf. Abu Nawas pun tertawa lebar. "Aku bukan tukang hukum. Aku cuma tukang sapu yang mencoba membersihkan kota dari hati yang kotor." Dan sejak hari itu, para saudagar Baghdad mulai berubah. Tak hanya toko mereka yang bersih, tapi juga hati mereka. Kisah selanjutnya. Di pagi hari yang cerah, suasana Baghdad ramai seperti biasa. Pedagang berseru menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian di gang-gang kecil, dan para penarik gerobak sibuk mengangkut barang para saudagar. Abu Nawas berjalan santai di pasar. Pagi itu, ia memperhatikan seorang penarik gerobak yang berbeda.
Badannya besar, sorot matanya tajam, dan suaranya keras. Ia tampak memaksa para pembeli membayar lebih untuk jasanya. "Ayo, siapa lagi yang mau barangnya diangkut? Tapi jangan nawar murah ya. Gerobakku kuat, tenagaku besar," seru penarik gerobak itu dengan congkak. Orang-orang mulai enggan mendekat. Mereka takut ditipu. Abu Nawas tersenyum. Ia mendekat dengan langkah tenang. "Saudaraku, bolehkah aku sewa gerobakmu?" tanya Abu Nawas. Penarik gerobak memandang sinis. "Tentu boleh, asal kau bayar mahal." "Barang apa emangnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku hanya minta kau mengangkut satu kotak kecil ke ujung kota. Tapi aku tak bawa uang sekarang. Nanti sampai tujuan, aku bayar 2 kali lipat." Mata penarik gerobak berbinar. Ia berpikir, orang ini pasti bodoh. Kalau sudah sampai tujuan, aku bisa paksa dia bayar lebih. Ia pun setuju. Abu Nawas meletakkan kotak kecil di gerobak. Ringan sekali, bahkan seperti tak ada isinya. "Ayo kita berangkat," kata Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas berbicara ramah. Ia bercerita tentang kejujuran, tentang orang-orang yang hidup berkah karena jujur. Tapi penarik gerobak hanya mengangguk malas. Pikirannya sibuk membayangkan upah besar yang akan ia minta. Begitu sampai di tujuan, di sebuah masjid kecil di pinggir kota, Abu Nawas berkata, "Nah saudaraku, turunkan kotaknya. Kau sudah bekerja dengan baik." Penarik gerobak menurunkan kotak, lalu berseru keras, "Baiklah, sekarang bayar aku 4 kali lipat. Kalau tidak, aku akan membawa kembali kotak ini dan tak akan mengangkut barangmu lagi." Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum. "Baiklah, tapi bukalah dulu kotak itu." Karena penasaran, penarik gerobak membuka kotak tersebut, dan kotak itu kosong. "Apa ini? Kau menipuku. Tidak ada isinya." Abu Nawas menatapnya dengan bijak. "Aku hanya ingin menguji, apakah engkau jujur atas tenagamu atau serakah atas kesempatanmu. Gerobakmu mengangkut kotak kosong, tapi kau minta upah seperti mengangkut emas." Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Penarik gerobak tertunduk malu. "Ampuni aku Tuan, aku hilaf." Abu Nawas menepuk bahunya. "Belajarlah, upah yang halal lebih berkah daripada tipu daya yang sesaat." Sejak hari itu, penarik gerobak berubah. Ia menjadi penarik gerobak yang jujur, dan rezekinya pun mengalir lancar. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai, dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman, tanpa mengeluarkan satu keping pun uang. Dan baginda raja, ia masih tersenyum bangga, mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Abu Nawas lagi-lagi menang." Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan satu mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara baginda raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan bersembunyi di balik awan dan bintang pun enggan menampakkan sinarnya, kota Baghdad menjadi sangat sunyi. Hanya suara serangga malam dan desau angin yang terdengar di sepanjang jalan setapak yang membelah hutan kecil di pinggir kota.
Di jalan itu tampak Abu Nawas berjalan sendirian. Ia baru saja pulang dari sebuah desa untuk mengobati seorang petani miskin yang sakit parah. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas tak meminta upah sepeser pun. Kini ia hanya membawa sehelai jubah lusuh, tongkat kayu, dan sebuah kantong kecil berisi roti kering. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan itu bahaya sudah mengintainya. Di balik pepohonan, sekelompok begal sadis sedang mengintip. Mereka dikenal kejam, tak segan membunuh demi harta. Pimpinan mereka adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan mata melotot dan wajah penuh bekas luka. Lihat itu, seorang lelaki sendirian. Malam ini kita dapat mangsa muda, bisik si pemimpin begal. Anak buahnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka sudah lama tak mendapatkan jarahan. Langkah Abu Nawas terhenti. Hatinya yang waspada mulai curiga. Telinganya menangkap suara ranting patah di kejauhan. Ia memandang ke sekitar, tapi terlihat hanya gelap dan bayangan pepohonan. Astagfirullah, sepertinya aku sedang diincar makhluk jahat malam ini, bisik Abu Nawas dalam hati. Namun ia tetap tenang. Bukan sifatnya untuk panik. Ia mulai memikirkan cara agar bisa selamat. Dan di saat itulah muncul ide cemerlang di benaknya. Abu Nawas tahu betul, para begal biasanya takut pada satu hal, hantu. Di zaman itu banyak orang percaya bahwa hantu gentayangan sering muncul di jalan sepi, terutama di malam gelap seperti ini. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melepas jubahnya perlahan. Kemudian dengan roti kering yang dibawa, ia menggosok-gosok mukanya hingga putih seperti pucat mayat. Lalu ia mengibaskan jubahnya ke atas kepalanya seperti kain kafan. Kini penampilannya benar-benar menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, jubahnya menjuntai seperti kain kafan, dan ia berjalan terhuyung-huyung sambil mengerang pelan. Erang Abu Nawas dengan suara berat dan seram. Langkahnya perlahan-lahan mendekati tempat para begal bersembunyi. Ketika para begal melihat sosok itu muncul dari balik kabut tipis, tubuh mereka langsung gemetar. Apa itu? Astagfirullah, jangan-jangan itu hantu, seru salah seorang anak buah begal. Diam kau, mana ada hantu, bentak pimpinan mereka. Walau sebenarnya ia sendiri mulai berkeringat dingin, namun semakin dekat sosok itu, semakin nyata kengerian yang mereka rasakan. Wajah pucat, mata melotot tanpa berkedip, dan suara erangnya membuat bulu kuduk berdiri. Darah, nyawa, desis Abu Nawas sambil merentangkan kedua tangannya. Seketika dua begal langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian mereka. Pimpinan mereka mencoba tetap tenang, tapi ketika Abu Nawas makin dekat dan tiba-tiba melompat kecil sambil berteriak, "Aku datang untuk menagih nyawa kalian." Pimpinan begal menjerit, melempar pedangnya, lalu lari secepat kilat menyusul anak buahnya. Begitu para begal itu menghilang di kegelapan malam, Abu Nawas melepaskan jubahnya dari kepala dan tertawa pelan. Haha, dasar penakut. Begitu mudahnya mereka ditipu hanya dengan kain lusuh dan roti kering. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang sambil sesekali tersenyum mengingat wajah pucat para begal yang ketakutan. Namun siapa sangka itu baru awal dari petualangan malam itu. Para begal ternyata tidak menyerah begitu saja. Tak lama kemudian, di sebuah tempat yang agak jauh, para begal berkumpul. Tidak mungkin itu hantu, pasti hanya orang yang menyamar, seru pimpinan mereka marah. Ia mengumpulkan keberanian dan mengajak anak buahnya untuk mengejar Abu Nawas. Kita harus menangkapnya.
kita permalukan dia karena telah mempermainkan kita. Maka bergegaslah mereka kembali ke jalan setapak itu, membawa obor untuk menembus gelap malam. Abu Nawas mendengar suara ramai dari kejauhan. Ia tahu para begal itu kembali lagi. Aku harus lebih cerdik lagi, pikirnya. Ia melihat ada sebuah pohon besar dengan akar menjulur. Di sana ia menggali sedikit tanah dengan tongkatnya, lalu berbaring setengah terkubur. Kain jubahnya dibentangkan menutupi tubuhnya, dan ketika para begal itu tiba, Abu Nawas kembali beraksi. Aku adalah arwah yang tertinggal di sini. Siapa yang berani menggangguku akan kutuntut nyawanya. Teriaknya keras, suaranya menggema di hutan. Para begal langsung membeku. Satu persatu obor mereka padam karena angin. Gelap total menyelimuti mereka. Tanpa pikir panjang, mereka lari tunggang langgang. Kali ini tak akan kembali lagi. Setelah para begal lari terbirit-birit, Abu Nawas perlahan bangkit dari persembunyian di balik akar pohon. Ia mengibaskan jubahnya, menghapus debu dari wajah dan tangannya. Alhamdulillah, selamat lagi, gumamnya sambil tersenyum. Namun Abu Nawas tahu betul malam itu masih panjang, dan bisa jadi para begal akan kembali dengan akal jahat lainnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari pelindungan di tempat yang lebih aman. Di kejauhan, samar-samar Abu Nawas melihat sebuah bangunan tua seperti gubuk kosong. Ia melangkah ke sana dengan hati-hati. Angin malam terasa semakin dingin dan hutan di sekelilingnya semakin menyeramkan. Sesampainya di gubuk tua itu, Abu Nawas membuka pintunya yang sudah reot. Ternyata di dalamnya hanya ada kursi patah, meja rusak, dan sebuah pelita mati di sudut ruangan. Namun bagi Abu Nawas itu sudah cukup. Ia duduk bersandar, menarik nafas lega, dan memejamkan mata sejenak. Sementara itu, di sisi lain hutan, para begal yang lari tadi kini berkumpul dengan kelompok begal lainnya. Pimpinan mereka yang wajahnya masih pucat berteriak, "Kita dipermalukan. Malam ini harga diri kita hancur karena ulah seorang manusia yang menyamar jadi hantu." Maka terkumpullah belasan begal dengan obor, pedang, dan tombak. Mereka bertekad untuk memburu si penipu sampai dapat. "Cari dia, jangan beri ampun," seru pemimpin mereka. Abu Nawas mendengar keributan dari kejauhan. Ia mengintip dari celah dinding gubuk dan melihat cahaya obor mendekat. "Wah, mereka bawa bala bantuan," batinnya. Namun kepandaian Abu Nawas memang tiada tanding. Ia segera mengambil pelita rusak itu dan menggantungnya di jendela. Lalu ia menyalakan potongan kain jubahnya agar tampak seperti cahaya api yang berkelap-kelip. Tak hanya itu, ia mengambil abu dari sudut gubuk dan menaburkannya ke wajah dan tangannya hingga benar-benar menyeramkan. Abu Nawas berdiri di jendela, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Aku penunggu gubuk ini. Siapa yang mengusik, akan kutarik rohnya." Suaranya menggema dan menakutkan. Para begal yang sudah siap menyerang mendadak berhenti langkahnya. Cahaya pelita yang berkelap-kelip dari dalam gubuk, suara mengerikan, dan penampakan sosok hitam dengan wajah abu membuat mereka menggigil. "Astagfirullah, itu bukan manusia, itu hantu beneran," teriak salah seorang begal. "Lari, lari!" teriak yang lain, melempar tombaknya dan melompat ke semak-semak. Belasan begal bubar jalan. Ada yang tersangkut di akar, ada yang tercebur ke kubangan, dan ada pula yang tersesat di hutan. Pimpinan mereka bahkan saking takutnya sampai pingsan di tempat. Melihat sang pemimpin tergeletak, Abu Nawas keluar dari gubuk, mendekati pria itu dan memercikkan air ke wajahnya.
"Bangunlah wahai manusia, aku bukan hantu, aku Abu Nawas," bisiknya pelan. Sang pemimpin begal membuka mata melihat wajah Abu Nawas lalu menangis. "Maafkan aku Tuan, aku telah berbuat jahat. Aku kira aku sudah mati," katanya terseduh-seduh. Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau kau benar-benar ingin bertobat, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan jadi begal lagi. Kalau tidak, lain kali bisa jadi bukan aku yang kau temui, tapi benar-benar hantu yang mencabut nyawamu." Pimpinan begal mengangguk ketakutan lalu berjanji, "Mulai malam ini aku berhenti jadi begal Tuan, demi Allah." Begitu fajar menyingsing, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Baghdad. Di sepanjang jalan ia melihat tombak, pedang, dan obor para begal berserakan. Sesekali ia tersenyum mengingat betapa lucunya mereka lari ketakutan seperti anak kecil. Di pintu gerbang kota, beberapa warga mendengar kabar tentang hantu gubuk yang menakuti begal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Biarlah itu menjadi pelajaran bagi mereka semua, bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan." Hari-hari setelah kejadian itu, para begal yang selamat tersebar di berbagai sudut hutan. Ada yang tak berani pulang ke sarangnya, ada pula yang memilih sembunyi di desa-desa kecil. Pimpinan mereka, lelaki besar bertato bekas luka di wajahnya, benar-benar berubah. Ia kembali ke desanya, menjual pedangnya, lalu bekerja sebagai petani. Setiap kali ia melihat hutan atau mendengar suara angin malam, tubuhnya gemetar, mengingat malam di mana ia dipermalukan oleh hantu yang ternyata Abu Nawas. Beberapa anak buahnya juga mengikuti jejak sang pimpinan. Mereka kini menjadi tukang kayu, penarik gerobak, dan buruh di pasar. Tak satu pun berani lagi mengangkat senjata untuk merampok. Kabar ini tersebar dari mulut ke mulut. Warga Baghdad dan desa-desa sekitarnya merasa aman. Jalan malam kini lebih tenang. Orang-orang tak lagi takut dirampok. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang hilangnya para begal dan munculnya hantu penunggu gubuk sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Raja sangat penasaran, siapa gerangan hantu itu? Ataukah ini hanya akal-akalan seseorang, pikir sang raja. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja tersenyum penuh arti. "Abu Nawas sahabatku, apakah kau mendengar kabar soal hantu gubuk yang menakuti para begal?" tanya raja. Abu Nawas menunduk dan tersenyum. "Hamba dengar Baginda, namun menurut hamba mungkin itu bukan hantu, melainkan seseorang yang cerdik menyamar untuk menyelamatkan diri." Raja tertawa terbahak-bahak. "Ah, hanya kau yang bisa berkata demikian. Katakan padaku, apakah itu perbuatanmu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar Baginda, itu hamba. Hamba hanya berusaha menyelamatkan diri tanpa menumpahkan darah siapapun. Karena hamba tahu nyawa itu amanah Allah." Raja memandang Abu Nawas dengan penuh kagum. "Luar biasa kau ini. Tidak hanya cerdik, tapi juga penuh kasih. Kau layak mendapatkan hadiah." Raja memerintahkan bendahara istana untuk memberikan Abu Nawas emas dan kain sutra sebagai tanda terima kasih. Namun Abu Nawas menolak dengan halus. "Terima kasih Baginda, tapi biarlah emas dan sutra itu Baginda berikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Hamba cukup diberi izin untuk pulang dengan selamat." Raja makin kagum pada Abu Nawas. "Kalau begitu, mulai hari ini aku tetapkan jalan tempat engkau menghadap para begal itu sebagai jalan yang bebas pajak untuk para pedagang kecil, sebagai kenangan atas keberanian." Abu Nawas membungkuk hormat. "Semoga Allah memberkahi Baginda." Waktu terus berlalu. Para mantan begal benar-benar menjadi orang baik. Ada yang membangun surau kecil di desanya, ada yang menjadi guru mengaji untuk anak-anak, dan ada pula yang membantu penjaga keamanan desa.
Setiap bulan mereka berkumpul untuk berdoa agar diampuni dosa-dosa masa lalunya. Dan setiap kali mereka mengenang malam ketika bertemu hantu Abu Nawas, mereka tertawa geli sekaligus malu. Mereka sering berkata, seandainya malam itu kami pakai akal sehat, kami tak perlu lari tunggang langgang seperti dikejar malaikat maut. Nama Abu Nawas makin harum di kalangan rakyat. Setiap ada orang yang ditindas, mereka datang meminta nasihat padanya. Setiap ada yang ingin menipu rakyat kecil, mereka mengurungkan niat karena takut Abu Nawas akan membongkar kedoknya. Dan setiap orang yang lewat jalan tempat kejadian itu selalu berkata dalam hati, ingatlah, jangan zalimi orang lain, karena bisa jadi kau akan berhadapan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan dan keberanian. Kekerasan bisa dihindari jika kita menggunakan akal sehat. Ampunan dan perubahan hati lebih mulia daripada membalas dendam. Dan yang paling penting, kebaikan itu menular. Satu akal cerdik Abu Nawas berhasil mengubah para begal menjadi orang baik. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga, kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, Raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. Abu Nawas, kata Raja, lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini. Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, tunjukkan maksudmu padaku. Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya, kemudian menunjuk ke arah raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Apa maksudmu ini? Gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap raja dan berkata pelan, izinkan aku berpikir sebentar. Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, raja tersenyum geli. Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah? Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu. Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya.
Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba, setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih, Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, "Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati." Sejak saat itu, Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.